Ini kan masuk kampanye pilkada Kota Balikpapan. Biasa saja, NU kemana? NU. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, para asatid, pemuka masyarakat dan agama yang saya hormati dan saya cintai, Bapak Ketua RT serta pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Kecamatan Balikpapan Utara, bil khusus Ustadz Yusuf, dan mohon maaf ada dari Suriah PCNO Yai Mukti yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Karangjoang untuk wilayah kilometer 16 sampai dengan kilometer 24. Saya tidak menyebutkan Karangjoang baru, takut nanti Karangjoangnya dikira kelurahannya jadi dua. Jadi saya menyebut wilayah dua begitu saja. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalipun kita pada malam hari ini masih berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, namun oleh karena rasa cinta kita dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini dengan tetap ikhtiyat, berhati-hati sambil berdoa agar kita senantiasa diberi kesehatan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Kita semua bisa bersama-sama hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini, yang kalau tidak salah ya sudah sejak musim corona saya tidak hadir di masjid ini. Pengajian juga untuk sementara waktu kita istirahatkan, mengingat mengikuti anjuran dari pemerintah kita Kota Balikpapan. Namun alhamdulillah malam hari ini kembali dengan semangat dan ghirah kita untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita tentu tanpa kecuali, mau kita orang biasa atau ustadz atau bahkan kiai sekalipun, sangat berharap nantinya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Islam tidak percaya syafaat, apalagi sampai mengingkari syafaat Rasulullah hanya oleh karena yakin dia orang soleh, karena dia yakin sudah sholat,
yakin sudah menjadi orang yang baik, saya kira kecil kemungkinannya akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya nanti di yaumil kiamah. Akidah kita, keyakinan kita, percaya dengan seyakin-yakinnya dengan syafaatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk yakin dan percayanya di antaranya kita setiap tahun berkenan untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini harapannya tidak lain dan tidak bukan rasa gembira kita, rasa bahagia kita. Setiap bulan Maulid Nabi kita mengadakan perayaan dengan berbagai macam cara-cara yang mungkin satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Setahu saya kalau dulu waktu di Bangil itu setiap bulan Maulid itu Masya Allah luar biasa. Hampir setiap rumah Maulid Nabi. Kita kalau di Balikpapan kan cuma di masjid, di langgar, di musola. Tapi kalau di Bangil, utama khususnya warga Madura, saking hormatnya, saking senangnya, saking syukurnya kepada Allah dengan nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap rumah itu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Termasuk Bapak Ibu, mungkin kalau dulu di Jawa itu gak lazim Maulid Nabi ada hiasan telur-telur seperti yang Bapak Ibu lihat. Bahkan kayaknya ini ada kemajuan, selain ada telur juga ada kertas, tapi kok warnanya agak pucat. Saya berharap di sini tadi kan ada Pak RT ya kan, mestinya Pak RT itu kertasnya yang merah-merah, jangan yang pucat-pucat. Itu semua hanya sebagai bentuk ungkapan, sebagai ekspresi hati gembira, senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sibuk, yang capek, yang ruwet mulai tadi pagi utamanya ibu-ibu menyiapkan acara Maulid Nabi ini kelak diakui sebagai umat Rasulullah, sekaligus nanti mendapat syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kalau kita nggak mau syafaat, Bapak Ibu, hanya karena sholat, saya kira berlebihan. Kok berlebihan? Sholat kita masih belum sempurna. Sholat kita masih jauh dari khusyuk. Kalau kita ngandalkan sedekah, berapa banyak sedekah kita? Kalau kita ngandalkan puasa, paling banter cuma Ramadan kita puasa. Sehingga begitu sedikitnya dan tidak sempurnanya amal kita. Maka harapan kita satu-satunya kelak nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, malam hari ini juga sekaligus dirangkai dengan pembaiatan atau pelantikan. Kalau pejabat, kalau pelantikan itu kan ada duitnya karena digaji. Ini baiat, sumpah setia sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, utama khususnya di wilayah Ranting, Kelurahan Karangjoan. Bapak Ibu, apa sih NU itu? Saya ingin pakai bahasa yang gampang-gampang saja. Sebenarnya secara umum, sekalipun kita ini belum punya Kartanu. Kartanu itu kartu tanda anggota NU. Secara amaliyah, ubudiyah, secara amal cara praktek-praktek ibadah kita itu persis praktek amal ibadah yang dijaga,
dilestarikan dan diamalkan di dalam Nahdlatul Ulama. Contoh yang gampang, kalau sholat kita dulu kan diajari oleh guru-guru kita. Apa? Setiap kali kita sholat diawali dengan niat. Niat sholat kita, kalau dalam pandangan fikih, niat itu dalam hati. Tapi Imam Syafi'i mensunahkan agar niat itu dilafadzkan, seperti usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, dan seterusnya. Salah satu cirinya, kita ketika sholat pakai usolli. Kalau subuh baca doa kunut. Kalau tarawih 20 rakaat. Kalau ada keluarga orang tua meninggal, dibacakan Yasin, tahlil, setiap setahun sekali dihauli. Itu praktek tradisi amalan ibadah yang dipertahankan, yang diperjuangkan dan diamalkan oleh jamaiyah kita Nahdlatul Ulama. Malam Jumat yasinan, tahlilan, sholawatan, ya itu sudah NU. Jadi kalau secara amalia, secara praktek ibadah, kita itu sudah NU dari orang tua kita dulu. Secara amalia ibadah, dari nenek moyang kita, dari guru-guru kita, secara tidak langsung kita itu sudah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Jadi gak ada yang asing, gak ada yang aneh. Jadi jangan berpikir apa NU itu partai, bukan. NU bukan partai, NU juga tidak berpolitik praktis. Sehingga di setiap event-event pemilu, mau pilkada, mau pilpres, mau pileg, mau pil-pil yang lain, pil-pil yang lain itu ya mungkin ya pil KB diantaranya kan. Pil-pil yang lain itu NU membebaskan warganya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Maka kalau secara kepartean, orang NU kalau di partai mungkin ada yang di PKB, mungkin ada yang di P3, mungkin ada yang di Golkar, atau mungkin ada di partai-partai yang lainnya. Karena memang prinsipnya Nahdlatul Ulama tidak bergerak di dalam urusan politik praktis, tapi lebih kepada politik kebangsaan. Politik bagaimana maslahatnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi lebih yang dipikirkan NU itu kalau politik kebangsaan. Politik kebangsaan bagaimana? Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, yang Indonesia ini kan multi suku, multi agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada keyakinan-keyakinan yang lain pun juga begitu sukunya banyak. Nah, kepentingan Nahdlatul Ulama bagaimana kita bisa hidup berdampingan sekalipun berbeda keyakinan, sekalipun berbeda agama. Maka bagi kita sudah biasa, Pak Bu. Kula jenengan di masyarakat bertetangga dengan non-muslim, mungkin tetangga kita Kristen, mungkin tetangga kita Hindu, mungkin tetangga kita Buddha. Nah, yang ingin ditampilkan dalam Nahdlatul Ulama, bagaimana kita ini dalam konsep berbangsa dan bernegara, sekalipun punya keyakinan suku yang berbeda-beda, tapi tetap rukun di dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau soal keyakinan kan kita sudah jelas. Gak ada ceritanya orang muslim itu saking toleransinya, kalau
Minggu ikut ke gereja orang Nasrani, nggak ada ceritanya. Nggak ada orang Muslim tuh saking mungkin tolerannya ikut ritual keagamaan orang non-Muslim. Kenapa? Karena prinsip-prinsipnya sudah jelas diatur dalam Al-Quran. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Soal akidah ini sudah wilayah privasi, wilayah masing-masing. Tapi soal sosial kemasyarakatan, disinilah Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita. Jangan sampai hanya karena terjadi perbedaan muncul konflik horizontal, ribut sesama anak bangsa. Apalagi kalau sama-sama NU. Cuma gara-gara sama-sama NU, partainya beda, ribut, gak keren banget. Sama-sama NU, ini kan masuk kampanye pilkada Kota Balikpapan. Biasa saja, NU kemana? NU gak kemana-mana. Kok ada warga NU yang ingin dukung pasangan yang ada, Pak Rahmat Masud dan Pak Tohari Aziz, silakan. Tapi tetap mengatasnamakan pribadi. Kok saya kayaknya nggak pas, nggak cocok, saya tak milih kotak kosong saja umpamanya. Ya monggo silakan. Karena dalam hal ini NU tidak punya kapasitas untuk mengarahkan anggota warganya di dalam urusan politik praktis. Dibebaskan sebebas-bebasnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kenapa kita ini harus ber-NU? Apa nggak cukup kita ini hanya Islam begitu saja? Wis nggak usah NU-NU-nan, nggak usah Muhammadiyah-Muhammadiyahan. Kalau nggak NU, nggak Muhammadiyah, itu namanya Muhammad NU. Jadi setengah Muhammadiyah, setengah NU, ya kan? Kita butuh, Pak Bu, berjamiyah. Kita butuh bernahdlatul ulama ini. Kenapa? Alasan pertama, kita ini orang awam. Kalau kita mau berislam, sudah aku mau ikut Nabi saja. Memang lo ketemu Nabi di mana? Wong kita dengan Nabi itu jaraknya 14 abad, lebih dari 1400 tahun. Aku Islamnya langsung kepada Quran saja, sama sunnah saja. Memang lo siapa? Wong ngaji Quran aja gratul-gratul kok. Mau berislam langsung kepada Quran dan sunnah. Sehingga untuk kita hampir bisa dipastikan, Pak Bu, berislam, beragama, suka atau tidak, harus mengikuti tuntunan para alim ulama. Karena ulama lah yang mewarisi syariat-syariat, ilmu-ilmu, akhlak-akhlak dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tradisi di NU itu begini, Pak Bu. Ya, mohon maaf, saya mukhlasin ngaji di hadapan Bapak Ibu, ngaji di depan-depan santri. Saya ngajar ngaji berdasarkan sanad keilmuan dari guru saya atau dari kiai saya. Kiai saya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Begitu terus sanad itu sambung menyambung hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kemudian sampai berislam, beragama, sholat, wudu, baca Quran, puasa, apalagi zakat, umroh, haji, saya tak langsung saja pada Quran sama hadis. Kalau mungkin sudah kelasnya ulama sampai ulama mujtahid, yang untuk hari ini di dunia yang punya kapasitas mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu sudah hampir dipastikan nggak ada. Yang tersisa tinggal Imam Samudra, ya kan? Imam lagi kan? Sehingga Pak, suka ataupun tidak, kita beragama yang ngikuti dari guru-guru kita, ulama-ulama kita.
Lah kalau kemudian kita menuntut belajar Islam tanpa bimbingan ulama, alasannya kan sekarang era medsos, ada Google, ada YouTube. Jadi ngajinya sama Ustadz Google, ngajinya sama Kiai YouTube. Ya kalau kemudian sumber yang dilihat di YouTube, sumber yang dibaca itu memang benar-benar ulama, benar-benar yang warasatul anbiya, celakanya kita orang awam tidak ngerti. Wis pokoknya begitu dilihat di YouTube, bonangnya besar, serbannya yang dililitkan di kepala besar, jenggotnya panjang, kemudian kelihatan bacanya fasih, akhirnya kita telan mentah-mentah apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar di media sosial. Padahal kita nggak ngerti bagaimana profil ulama kiai itu atau ustadz itu. Bener nggak itu ulama atau kiai? Karena suka ataupun tidak Bapak Ibu, hari ini harus kita akui siapa yang menciptakan teknologi semua itu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan orang Islam. Semua diciptakan teknologi dari kelompok minhum, dari orang-orang di luar kita. Sementara di Quran itu sudah jelas, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah Muhammad, sesungguhnya Yahudi, sesungguhnya Nasara, mereka semua tidak akan pernah rela kepada kalian, gak akan pernah ridho kepada umatmu sebelum umatmu mau mengikuti tuntunan dan ajaran mereka. Sementara yang menciptakan teknologi siapa? Kelompok mereka, orang-orang di luar daripada agama kita. Sehingga potensi memasukkan nilai-nilai ajaran-ajaran, akidah-akidah di luar daripada ajaran dan akidah Nabi kita Muhammad SAW itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, suka ataupun tidak, kita kalau beragama pokok aku melu kiai, bahasa kasarnya seperti itu. Pokok aku manut ulama, pokok aku ikut guru-guruku yang sudah saya kenal, ketimbang ikut belajar ke YouTube, ke medsos, yang sekali lagi mohon maaf, Bapak Ibu tidak paham betul siapa profil yang dilihat itu. Loh, kalau memang kita ngerti gak jadi masalah. Kalau kita sudah banyak referensi gak jadi masalah. Oh, di YouTube ustadz, habaib, mubalek, kiai, ulama yang bisa diikuti tuntunan ajarannya si fulan bin fulan, syekh fulan bin fulan dan seterusnya, gak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita gak ngerti, cuma bisa beli kuota, cuma punya HP, akhirnya kemudian setiap waktu saat ngaji belajarnya ke YouTube, tapi nggak tahu siapa yang mengajari dan mendoktrin di dalam pemikiran ajaran Islamnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pentingnya kenapa kita ini berjamiyah. Jamiah itu artinya ngumpul. Jadi orang Islam ojo dewe-dewe, ojo pisah-pisah golek selamat aku sing penting selamat dewe. Nggak bakal selamat dewe. Kenapa? Suka atau tidak, sekali lagi, kalau tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan para kiai, sudah dipastikan kita tidak akan pernah mengenal agama ini. Termasuk kita memperingati Maulid Nabi ini dari mana? Ya kan? Kita bisa ngerti, paham caranya wudhu, tata caranya sholat, dan seterusnya, tidak lain dari para ulama. Nah, itulah kenapa dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para muassis pendiri NU yang lainnya berijtihad, bersungguh-sungguh memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Kulon jenengan lek wis gak adoh jauh masjid, jauh dengan ustadz, jauh dengan kiai, jauh dengan nilai-nilai ajaran Islam, kan semakin jauh semakin gak ngerti dan gak paham dengan ajaran-ajaran Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Tidak usah khawatir. Aku engko neng NU jangan-jangan diajak Pak Muklas untuk milih si A. Jangan-jangan aku di NU nanti Pak Muklas jadi calon wali kota minta dukungan. Ora bakal calon wali kota SD era lulus ya kan. Jadi aman saja. Sampean ber-NU niatnya semata-mata ikut para alim ulama, titik. Sudah nggak ada niat-niat yang lain. Kalau kemudian mungkin Bapak Ibu, ya sekarang itu kan zaman fitnah. Wah tanya NU begini-begini, katanya orang begini-begini. Kalaupun toh ada orang NU yang melakukan perbuatan salah, itu bukan NU-nya, tapi itu oknumnya. Sama kayak Islam ini, ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang luhur, agama yang tinggi, agama yang mulia. Islamnya, ajarannya, tapi orang Islamnya yo macem-macem. Orang Islam kan yo ada yang soleh, ada yang baik, ada yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Tapi kan kita jujur saja, gak bisa menutup mata. Ada saja orang Islam yang melakukan perbuatan tidak semestinya. Mualing dikepui, bak. Begitu dilihat KTP-nya namanya Muhammad. Ternyata Islam. Berarti Islam ajarannya gak bener. Islamnya bener, ajarannya bener, tapi orang Islamnya mungkin yang tidak benar dalam satu persoalan. Sama di NU juga begitu. Gak menutup kemungkinan NU-nya baik, tapi oknumnya orang NU yang tidak baik. Artinya apa? Sampai akhir hayat kita nanti, saya berpesan dan berwasiat, ayo kita tetap istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wong intinya cuma ada harapan apa sih supaya ini kumpul dengan para ulama. Sama kita maulid Nabi. Apa maksudnya? Selain rasa syukur nikmat Allah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua punya harapan nanti bisa bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu tidak gampang. Nah, oleh karena tidak gampang, ya kita perjuangkan. Kalau lihat di Quran, siapa yang nanti akan ikut bersama Rasulullah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayah. Kata Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka orang-orang yang bersama Nabi. Ayo, sopo umatnya sing gak kepengin karo Kanjeng Nabi? Pasti kepengin. Semua berharap di dunia ini kalau bisa tiap malam bisa mimpi ketemu Rasulullah. Apalagi nanti di yaumil kiamah. Semua kepingin nanti bersama dengan Nabi. Dengan banyak baca sholawat, dengan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa harapannya? Agar nanti di yaumil kiamah bisa bersama dengan Rasulullah. Kalau di dunia sudah dipastikan kita kan tidak bisa kumpul, beda zaman. Ya, kita nggak bisa kumpul dengan Rasulullah di dunia ini. Kecuali hanya lewat isyarah mimpi, ya. Mungkin orang-orang tertentu yang punya makom-makom tertentu bisa didatangi dan bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau kayak mohon maaf kayak kita-kita ini, jangankan bertemu dengan Rasulullah, mimpi saja bukan tidak mungkin loh ya. Bukan tidak mungkin, kita masih butuh perjuangan yang sangat ekstra. Jaga wudhu, jaga ucapan kita, banyak puasa-puasa sunnah, banyak baca Quran, banyak baca sholawat. Baru ada kemungkinan keikhlasan dan ketulusan hati kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita.
Tapi mohon maaf kalau kita sekali lagi, kalau akhlak kita masih buruk, ibadah kita masih pas-pasan, mau tidur juga nggak wudu, mau tidur juga nggak berdoa, kencing istinja ceboknya nggak suci, kemudian kok ngimpi kepingin ketemu Rasulullah, kecil kemungkinan yang mungkin bisa ketemu dengan gerandong, kuntilanak, gendruwo, setan, demit. Kenapa? Orang tidurnya nggak punya wudu, tidurnya mohon maaf dalam kondisi pakaiannya najis. Hampir nggak mungkin Rasulullah hadir dalam mimpinya. Sehingga bagaimana? Kata Al-Quran, orang yang bersama dengan Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang punya sikap tegas, tegak, keras terhadap nilai-nilai, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, budaya-budaya orang-orang kafir. Ini kan lagi rame itu di mana? Apa itu? Prancis, ya. Yang konon bikin karton atau kartonnya Nabi kita Muhammad SAW, naudzubillah min dzalik. Ya. Nabi kita yang sedemikian sempurna kemudian diledek, dilecehkan dengan bikin kartun. Kita orang Islam harus punya sikap tegas. Itu merupakan satu pelecehan terhadap junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sungguh sebuah perbuatan kemungkaran yang nyata. Jadi jangan main-main, ini juga harus menjadi akidah kita. Takutnya nanti kemudian anak kita hobi nulis, hobi gambar, diam-diam bikin kartun terus ditulisi gambar Nabi Muhammad. Wah, ini kan juga bahaya, ini sudah masuk wilayah akidah. Lantas bagaimana sikap kita? Kalau kita itu melihat kemungkaran, kata Rasulullah, idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu atau dengan kekuasaannya. Ya untungnya itu yang bikin karikatur di Prancis sana ya kan. Prancis itu mana juga nggak tahu juga kita ya kan. Ya. Kemudian fa'ilam yastati, kita nggak mampu merubah dengan kekuasaan. Kita bukan presiden, bukan menteri luar negeri. Kita nggak punya upaya untuk diplomasi. Fal yughayyirhu bilisani, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Caranya apa? Dengan melalui diplomasi, melalui nasihat-nasihat. Jika semua itu juga nggak mungkin bisa kita lakukan, fa'ilam yastati fal yughayyirhu bilisani, maka rubahlah fal yughayyirhu fa biqalbi, rubahlah dengan hati. Artinya apa? Kita mengingkari kemungkaran itu. Kita mau diplomasi nggak mungkin, mau merubah dengan lisan juga nggak mungkin. Akhirnya apa? Yang bisa kita lakukan mengingkari dengan hati kita. Jangan sampai anak-anak keturunan kita punya perilaku yang sama dengan perilaku kemungkaran itu sendiri. Ciri khas orang-orang yang dengan Rasulullah tegas. Kalau itu kafir, katakan kafir. Kalau nggak benar, ya nggak benar. Kalau bicara toleransi, kita nggak usah diajari. Sudah dari sejak nenek moyang kita hidup di negeri ini bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah, kita harus punya prinsip yang kuat. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Orang yang bersama Rasulullah, mereka orang-orang yang punya rasa saling asih asuh, saling menyayangi dengan sesama saudara muslimnya. Kita di Indonesia itu nggak menutup mata. Selain kita orang NU, ada saudara muslim kita Muhammadiyah, ada saudara muslim kita organisasi-organisasi yang lainnya, mungkin Hidayatullah dan seterusnya. Beda dalam berorganisasi, ya. Tapi dalam urusan ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh hanya gara-gara
beda organisasi, ribut, padahal itu adalah saudara seiman, seagama dengan kita. Urusan dia nggak kunut, urusannya mereka. Urusan dia sepanjang masih wilayah-wilayah, apa itu furu, cabang-cabang tidak masuk wilayah usul, kita tetap harus saling menghargai, saling menghormati perbedaan di tengah-tengah kita. Saya mohon maaf, Ketua NU Balikpapan, ini sudah masuk periode yang kedua. Kadang-kadang saya diundang khutbah di masjidnya orang Muhammadiyah. Yang ciri khasnya masjid Muhammadiyah itu apa? Satu, nggak pakai mimbar, biasanya cuma pakai podium, ya kan? Yang kedua, ciri khasnya apa? Nggak pakai tongkat, gitu kan? Yang ketiga, habis salam, wiridnya bisik-bisik, nggak rame-rame. Ya, sebagai bentuk menghormati saudara saya Muhammadiyah, saya biasa aja khutbah. Ketika khutbah saya nggak tanya, Pak, mana tongkatnya Pak? Nggak ribet cari tongkat saya kan. Karena apa? Urusan tongkat masih dalam batas-batas urusan furu, urusan cabang. Tidak sampai ke dalam urusan prinsip. Saya ingin main sholat kalau di masjidnya Muhammadiyah, ya saya enak malah wirid sendiri ya kan. Gak harus astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Wis menenge bisik-bisik. Jadi gak ribut juga, gak rame juga, gak capek juga, sangune podo wae ya kan. Ini cuma masalah-masalah furu. Lah kalau cuma masalah wirid rame sama wirid bisik-bisik kemudian ribut, ya. Tapi orang NU kan salah satu ciri khasnya ya tetap apa? Mengamalkan tradisi-tradisinya, ibadah-ibadahnya yang sudah dianut dari mulai para guru-guru ulama kita. Sebagaimana tradisi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda itu biasa. Dulu di NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini saya berikan contoh. Ini punya sahabat dekat dan dia juga alim, yaitu Yai Fakih Mas Kumambang Gresik. Ketika NU berdiri, Yai Fakih itu diangkat jadi wakil Rois Am. Jadi Rois Akbar, ketuanya Yai Haji Hasyim Asy'ari, banyak Gus Dur, wakil ketuanya Yai Fakih Mas Kumambang Gresik. Nah, suatu hari dua ulama yang sama-sama alim ini itu berbeda pendapat. Berbeda fatwa soal beduk dan kentongan. Kalau Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Fakih Mas Kumambang sepakat beduk untuk alat untuk mengingatkan masuknya waktu sholat selain adzan tentunya, ya sepakat beliau. Tapi masalah kentongan, Yai Haji Hasyim Asy'ari punya fatwa gak boleh pakai kentongan. Karena apa? Kentongan itu menyerupai alatnya orang non-muslim. Itu apa? Fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyerupai lonceng nih lho apa panjangnya itu kan kayak don kan. Nah, sedang Yai Fakih Mas Kumambang punya fatwa berbeda. Wonda, kalau beduk itu boleh, kentongan juga boleh. Kentongan dikiaskan, dianalogikan kepada beduk. Jadi dua ulama sama-sama alimnya, ini berbeda pendapat soal masalah kentongan. Akhirnya suatu hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngumpulkan santri-santrinya Tebu Ireng, termasuk ustadz-ustadz, kiai-kiai apa di wilayah Jombang dan sekitarnya. Suruh bacakan fatwa keduanya. Tolong bacakan fatwa saya, dasarnya dari mana, kitab apa, kemudian bacakan juga fatwanya Yai Fakih Mas Kumambang. Dibacakanlah sama santri seniornya. Beliau kemudian berkesimpulan, saya menghargai fatwanya Yai Fakih Mas Kumambang Gresik, tapi saya minta pesantren Tebu Ireng sampai kapanpun silahkan pakai beduk, tapi jangan pernah pakai kentongan. Jadi Tebu Ireng itu sampai sekarang nggak ada kentongannya, beduknya ada. Karena itu salah satu wasiatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, suatu hari Bapak Ibu, ini saling menghargainya orang-orang dulu tuh ya. Orang tuh kalau sama-sama pinternya itu malah saling menghormati.
Sebaliknya kalau sama-sama gobloknya, itu malah ribut, pada-pada gobloknya ya kan, akhirnya ribut. Suatu hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu diundang ke Gresik untuk ya semacam mengisi satu acara lah sama Yai Fakih Mas Kumambang. Yai Fakih mengumpulkan seluruh pengurus masjid mulai masuk kota Gresik sampai pondoknya Yai Fakih, diinformasikan tolong selama Kiai Hasyim Asy'ari Jombang masuk Gresik, saya minta semua kentongan di masjid-masjid langgar musola diturunkan. Sampai nanti Mbah Hasyim pulang kembali ke Jombang, baru silakan dipasang. Jadi betul, begitu ya Kiai Hasyim Asy'ari masuk Gresik, masuk duhur, masuk asar, kok cuma suara beduk, dung 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 dung, nggak ada suara kentongan. Akhirnya Mbah Hasyim itu senyum-senyum aja ya kan. Apa? Oh ini Yai Fakih ini apa? Punya kerjaan ini, kentongan-kentongan disembunyikan. Suatu hari sebaliknya, ketika Yai Fakih mau berkunjung ke Tebuireng, apa kata Mbah Hasyim? Tolong masjid-masjid langgar-langgar musola menuju Pondok Tebuireng, mulai masuk kota Jombang, yang nggak ada kentongannya, cari pinjaman kentongan terserah kemana aja. Akhirnya semua pengurus masjid langgar musola itu masjid-masjid dikasih kentongan. Sehingga ketika Yai Fakih masuk Jombang, masuk waktu duhur asar itu senyum-senyum, tung 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 tung. Loh, kok ini kentongan ya kan? Padahal Mbah Hasyim fatwanya apa? Haram pakai kentongan. Begitu indahnya orang-orang kalau orang pinter, orang alim. Belum saiki padha gobloke. Cuma modal kuota karo HP. Keweger ribut ning media sosial. Terus gak tanggung-tanggung sekarang ini, malah gak tanggung-tanggung mengkafirkan saudaranya. Pokok gak cocok, kafir kamu itu. Weh, dulu ulama, kiai, wali itu dakwah bagaimana mengislamkan orang kafir. Kan begitu. Wali Songo itu datang ke Pulau Jawa mengislamkan orang yang masih kafir. Sekarang justru sebaliknya, banyak yang justru mengkafirkan orang Islam. Dulu wali-wali, guru-guru kita, kiai-kiai kita, bagaimana caranya supaya orang yang dulu nggak kenal Islam bisa bersyahadat. Tapi sekarang malah diporak-porandakan oleh orang-orang yang sesungguhnya nggak ngerti agama. Malah beda pendapat, kafir kamu, ya, neraka kamu. Jadi swarga neraka koyo punya mbae. Lek gak enek turunane mbae, bukan kelompoke gak oleh mlebu swarga. Wis swarga iki pokoke dikuasai dhewe. Lah, NU tidak punya perilaku sifat seperti itu. Maka mari kita tanamkan saling menghargai, saling menghormati. Saya tidak memaksakan orang yang gak NU harus jadi NU, enggak. Tapi saya minta, ayo walaupun kita beda, tetap saling menghargai, saling menghormati. Karena hari ini apa? Yang sangat bernilai harganya adalah kebersamaan kita, rasa kasih sayang di antara kita. Kita ini hidup di masa-masa yang sulit, masa pandemi ini kan. Dulu kita itu jarang cuci tangan, paling cuci tangan ya kalau waktu mau makan. Nah, sekarang kan enggak, kalau cuci tangan bolak-balik, enggak makan-makan, ya kan? Terus bolak-balik cuci tangan, tapi nggak mangan. Dulu jarang kita itu pakai masker, paling banter pakai masker kalau pas keluar. Nah, sekarang pakai masker, ya. Tapi lumayan Bu, orang pakai masker itu kalau ibu-ibu minimal ngirit ginco. Jadi pengajian pakai masker rasa gincoan. Oh maskeran orang ketok juga gincone ya kan? Ya paling tidak ada hikmahnya lah. Artinya apa? Hari ini kita hidup dalam situasi yang serba sulit. Oleh karena itu, mari. Saya berharap selaku Ketua NU Kota Balikpapan kita saling menghargai, saling menghormati, ya. Kita tetap jaga kebersamaan, jaga kekompakan, siapapun, ya, walau berbeda organisasi, bahkan berbeda suku atau berbeda keyakinan. Sebatas urusan-urusan akidah, garisnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Tapi persoalan kemasyarakatan, persoalan sosial, Pak RT sebagai kepala lingkungan, wah ini wargaku ada non-muslim, kalau ada urusan kata urusi, nggak boleh. Semua harus diperlakukan yang sama.
ketika dalam urusan sosial kemasyarakatan. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah hasanah untuk kita, apa maksud tujuan kita ber-NU. Mudah-mudahan niat hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Yai Mukti yang akan memimpin doa dan saya menyampaikan permohonan maaf jika ada khilaf dan kurangnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini ayo ngaji dan patuh pada Kiai. Jayalah bangsa, jaya negara.